Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita membangun amal baik, ibadah, dengan bermacam-macam bentuk ibadah. Yang kita harap adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kadang kita membangun tapi tidak mencermati ada sesuatu yang menjadikan sebab kehancuran amal itu sendiri, yaitu hati yang tidak tertata, sehingga muncul kerinduan untuk disanjung manusia, bukan disanjung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah riya. Maka teringat nasihat Luqman Hakim waktu menasihati putra beliau, lakukan dua hal, ingat selalu dua hal, dan lupakan dua hal. Yang akan kita lupakan, yang hendaknya kita lupakan adalah jika engkau berbuat baik kepada seseorang, hendaknya engkau mudah untuk melupakan. Jika ada orang berbuat salah kepadamu, hendaknya engkau bisa mudah untuk melupakannya. Dua nasihat yang lainnya adalah yang harus selalu kita ingat adalah jika ada orang berbuat baik kepada kita, hendaknya kita bisa untuk selalu mengingatnya. Dan jika ada orang, dan jika kita berbuat salah kepada seseorang, hendaknya kita selalu bisa untuk mengingatnya. Kalau kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kepada kita, hendaknya kita selalu bisa mengingat. Kenapa? Agar kita bisa berterima kasih, mendoakan dan seterusnya. Akan tapi kebalikannya, kalau kita berbuat baik kepada seseorang, agar amal kita terjaga, sebisa mungkin Anda melupakan kebaikan tersebut. Sehingga jangan sampai setan punya kesempatan untuk menggoda Anda, lalu kebaikan yang Anda lakukan pun ternyata Anda ingat dan Anda ingat dan Anda ingat, sehingga masuk bab riya tanpa kita sadari. Nah, di saat kebaikan kita kok dilupakan oleh seseorang, sebetulnya kalau kita mampu tabah dengan itu semua, berarti kita sudah sampai derajat keikhlasan yang sesungguhnya. Ada di antara kita jika ingin berbuat baik, ingin dilihat oleh seseorang. Di saat seseorang yang kita perlakukan baik, kita beri bantuan, baik itu bantuan ilmu atau bantuan harta, atau pertolongan apapun. Kadang, di saat mereka tidak mengucapkan terima kasih, atau lupa dengan kebaikan tersebut, kita marah. Kita menuntut, kenapa tidak terima kasih, tidak tahu budi, tidak tahu syukur. Maka ketahuilah, di saat kita menuntut orang berterima kasih kepada kita, atau meminta dia untuk menyanjung kita karena kebaikan yang kita berikan kepada dia, maka sesungguhnya telah hancur amal kita. Maka di saat ada orang lain yang sudah kita perlakukan baik, kita bantu dia, kok ternyata dia tidak mengingat kebaikan itu, maka ketahuilah urusanmu dengan Allah. Dan itu ujian besar, ujian berat bagi kita. Kalau Anda lulus di saat kebaikan Anda tidak dilihat oleh seseorang, Anda tidak merasa gundah, bahkan hati Anda nyantai, tenang, tentram, maka ketahuilah Anda sudah sampai derajat keikhlasan yang sesungguhnya. Dan alangkah bahayanya sanjungan dari bangsa manusia. Kadang mula-mula kita bisa tulus, ikhlas, tidak pernah teringat tentang sanjungan dan sebagainya. Tapi di saat kita disanjung oleh manusia, di saat orang menyanjung kita, sudah mulai berubah. Mula-mula di saat disanjung pertama, orang berterima kasih kepada kita yang pertama, mungkin tidak ada masalah. Akan tapi di saat terima kasih yang kedua, ketiga, dan seterusnya, mulai kita nikmati hingga pada suatu ketika di saat orang tersebut tidak berterima kasih kepada kita, kita mencari, mana orang yang pernah aku perlakukan baik kok tidak terima kasih. Ini musibah di dalam kita beramal. Maka, kalau ada orang yang kita perlakukan baik lalu tidak ingat dengan kebaikan kita, nyantai, dan berusaha untuk nyantai. Bahkan, harus kita yakinkan, bahwasanya dengan seperti itulah kita akan bisa menjaga dengan mudah amal kita. Maka jangan bangga dengan sanjungan. Jangan bangga dengan sanjungan apa yang diberikan oleh orang kepada kita di saat kita berbuat baik. Karena bisa saja sanjungan yang diberikan oleh hamba tersebut menghancurkan amal kita. Urusan dengan manusia sangat susah, sangat berat kalau kita tidak hati-hati dan waspada. Memang di saat kita berbuat baik di hadapan orang, memang di sana ada perintahnya. Perintah kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita hendaknya mensyukuri. Itu kan 3 tugas kita mensyukuri. Tapi jangan menuntut orang lain untuk berterima kasih kepada kita. Tugas kita bersyukur. Kalau tidak bersyukur dengan manusia, tidak dianggap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ketahuilah, itu tugas kita di saat kita diberi kebaikan oleh seseorang.
Tapi di saat kita melakukan kebaikan kepada seseorang, berusahalah Anda untuk tidak mengharapkan ucapan terima kasih sekalipun. Tidak mengharapkan sanjungan sekalipun. Bahkan coba kita uji diri kita sendiri. Ada orang mengetuk rumah Anda dengan ketukan yang sangat keras. Tok, 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 tok. Kemudian setelah itu Anda buka. Ada apa? Saya minta bantuan, minta duit. Bagaimana Anda menyikapi orang tersebut? Apakah Anda langsung beri? Atau Anda ngedumel di hati Anda? Atau Anda biarkan? Baik, anggap saja Anda biarkan karena dia tidak beradab. Karena dia tidak beradab, mengetuk pintu dengan keras-keras, tidak dengan sopan, dan mintanya pun dengan suara yang lantang. Kemudian setelah itu, tidak lama kemudian, ada orang mengetuk pintu rumah Anda dengan lembut. Mengucapkan salam dengan kalimat yang baik. Mengucapkan salam, kemudian menyampaikan keinginannya dengan sopan. Kemudian karena kalimat-kalimat yang sopan tersebut lalu Anda tergugah, lalu Anda memberi. Coba, apa bedanya dengan orang pertama? Yang kedua dan yang pertama. Yang pertama adalah, lihat, dia sebetulnya orang butuh dan memerlukan sama dengan yang kedua, sama-sama lapar. Cuman bedanya yang pertama tidak beradab, mengetuk pintu dengan keras-keras. Tapi yang kedua dengan kelembutan. Coba, di saat Anda memberi yang kedua, sebetulnya Anda memberi bukan karena Anda rindu kemuliaan, karena Anda menikmati di saat Anda diperlakukan dengan sopan, dengan baik oleh orang tersebut. Khawatir ternodai keikhlasan Anda. Ini yang harus kita cermati dalam diri kita sendiri. Karena kita berbuat baik hanya untuk disanjung manusia. Maka ini berbahaya. Kalau Anda berbuat baik dengan model orang yang kedua, maka Anda akan dibohongi oleh orang. Sehingga ada orang namanya bahasa Jawa bombong. Sehingga kadang disanjung di tinggi-tinggi untuk dimintai sumbangan. Berarti dia menjerumuskan Anda. Maka kami himbau kepada siapapun yang ingin mengajak orang lain dalam kebaikan, jangan Anda besarkan, lalu Anda sanjung berlebihan sampai hatinya rusak, lalu berikan kepada Anda tanpa dengan keikhlasan. Anda rugi karena harta itu keluar dari orang yang tidak ikhlas. Kemudian di sisi lain, Anda telah merusak dia. Maka yang harus kita pahami saat ini adalah, Anda jika ingin berbuat baik, jangan rindu sanjungan dari siapapun. Di sisi lain, ketahuilah sanjungan yang kita berikan kepada seseorang harus kita cermati, kita waspadai. Jangan sampai sanjungan itu merusak kepada siapapun. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga amal baik yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa rindu kita disanjung oleh manusia. Dan semoga yang menyanjung kita hanya Allah dan Rasulnya saja. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.